Oke guys, balik lagi di channel gua ya. Jadi channel yang baru ngerintis. Oke, jadi hari ini gua punya hobi main game eFootball ya. Nah sekarang gua mau coba untuk membuat YouTube nih teman-teman dari eFootball ini ya. Gitu. Oke, kita coba lihat dulu ya event apa aja sih yang ada di eFootball ya. Karena teman-teman tahu biasanya yang sering main football tuh kita suka ada MT maintenance itu dari hari Senin dan hari Kamis gitu ya teman-teman. Jadi nanti lihat nih, ini kan kemarin hari Kamis. Oh, di sini ada login ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita lanjut aja ya di unlimited. Nah, kita lihat di sini untuk komposisi squad gua. Pertama, gua pakai Mbappe di depan dengan tipe advanced striker. Jadi fungsinya dia itu buat nusuk-nusuk nih di depan ya teman-teman ya. Jadi ketika dia dapat bola dari si Griezmann atau dari si Neymar atau dari pemain tengah nih, dari Gravenberch atau si Beckham, itu nanti dia bakal ngejar bolanya gitu ya. Karena kita lihat di sini speednya kayak kunyuk larinya. Nah, kita lihat di sini speednya itu dia berapa nih? Speednya 95, akselerasinya 95 dan finishingnya 94. Jadi ini sangat bagus teman-teman ya. Gitu, dia lari-lari ke depan aja nih tugasnya gitu ya. Dan dia sebenarnya bisa nyundul dikit sih. Cuman kayaknya gue pakai buat dia lari-lari aja. Oke. Selanjutnya ada Neymar. Neymar ini dia tipenya di playing forward. Jadi nanti dia bisa mundur-mundur dulu, bisa gotak-gotik, gocek-gocek gitu ya, teman-teman. Nah, sama nanti dia bisa juga maju ke depan gitu. Jadi dia sebagai pemantul mundur ya, oper ke Griezmann atau ke Mbappe, ataupun dia maju ke depan juga bisa. Nah, di sini gua tugasnya sebagai pemantul, tapi lihat kecepatannya 90 sama 100 cuy, speednya 190, akselerasinya 100. Jadi dia enak banget gitu buat mundur ke belakang cepet ya kan. Buat mantul juga enak, buat finishing juga lumayan gitu. Tapi menurut gua sejauh ini oke sih. Ya, sini ada Griezmann ya, atau Griezzy biasa dipanggilnya. Nah, kita lihat di sini untuk Griezzy sebenarnya sih nggak terlalu cepet ya. Cuman di sini kita lihat ya, untuk offensive awareness-nya sebagai all player itu sangat-sangat bagus teman-teman ya di sini. Nah, dia sangat-sangat bagus nih teman-teman. Jadi dia fungsinya itu supaya terobos-terobos ke depan nih, atau saya bantu defend ke belakang ya. Walaupun nanti gak jauh, paling cuma di sini teman-teman ya. Nah, nanti dia cepet lah gitu, karena offensive awareness-nya tinggi. Jadi ketika nanti kita mau counter attack, dia bisa langsung ngejar bola gitu ya, atau menyerang ke depan. Dan di sini ada Gravenberch, kita pakai box to box karena fungsinya dia supaya dia lari ke depan nih ya. Ketika ada bola nanti dia bisa ngejar, tipenya kayak whole player, tapi dia bisa juga buat bertahan gitu, atau stay di sini ya, bisa ke belakang juga atau bisa ke depan. Nah, kalau selanjutnya di sini gue pakai David Beckham orkestrator. Nah, orkestrator ini dia fungsinya buat menjadi sang maestro dalam lapangan. Maestronya itu dia mengatur tempo nih, misalnya dia mau ngoper ke sini, ya udah nanti dia terobosan aja ke depan nih, set gitu, terobosan ke si Griezmann kah, entah ke si Neymar, atau entah ke si Mbappe atau ke Gravenberch ya. Tapi saya mau balik lagi oper-oper ke sini kan, atau ke belakang juga bisa gitu bolanya ya teman-teman ya. Nah, dia juga kenapa gue pakai ini, karena kita lihat ya, umpannya itu sangat bagus teman-teman ya. Tuh, low passnya 99, low passnya 101. Jadi kemungkinan akuratnya itu operannya sangat baik sih ya teman-teman, hampir 100%. Nah, kalau Gravenberch tadi kenapa gue pakai, karena dia itu kita lihat tuh, ball control, dribbling, possessionnya sama low passnya bagus teman-teman ya, sama kicking powernya juga bagus. Jadi nanti dia tugasnya buat stay di sini atau maju-maju ke depan langsung shooting gitu. Oke. Selanjutnya di sini untuk LBRB-nya gue pakai Costa Curta dengan tipe defensive fullback ya. Jadi di individual instruction gue nggak perlu pakai defensif lagi. Jadi gue bisa alokasiin ke yang lain. Nah, di sini gue lihat ya, untuk Costa Curta ini defense-nya sangat bagus teman-teman ya.
90, 87, 81, 99. Dan kita lihat stamina 100. Jadi dia nggak cepet capek cuy. Speednya juga 90. Nah, kemudian Aron Wan-Bissaka juga sama teman-teman ya. Di sini kita lihat untuk defensifnya sangat bagus ya. Nah, sama satu lagi speednya 99 cuy. Dia sangat-sangat cepet ya kan. Jadi ini walaupun musuhnya siapa kayak di sini kenceng ya kan, bakal dikejar sama dia tuh sampai belakang atau ya mungkin sampai tengah ya, karena kan dia tipenya defensif ya. Oke, selanjutnya di sini ada Beckenbauer. Beckenbauer ini dia tipenya build up ya untuk CB-nya. Jadi nanti dia buang bola ke depan aja gitu ya fungsinya, atau ya oper-oper gitu supaya nge-build up gitu, biar hidup ya permainannya dari belakang ke depan. Kemudian Tony Adams, nah ini sangat-sangat batu ya, The Destroyer. Jadi nanti ketika musuhnya ke depan itu bakal dipotong-potong tuh sama dia nih. Kan dia penghancur ya, jadi nanti aliran bola dari musuh itu diputus ya. Dan untuk build up juga lumayan bagus ya, tapi kita di sini kita lihat ngincer di bagian statistik defense-nya ya. Tuh, dan biru semua gitu. Walaupun speednya cuma 80 ya, tapi masih oke lah karena jumpingnya sama defensive power defensifnya itu sangat bagus ya. Kalau di sini Beckenbauer juga sama teman-teman ya. Gitu. Walaupun speednya cuma 81 gitu. Oke, di sini selanjutnya terakhir ada offensive goalkeeper ya dari Max ter Stegen. Kenapa gue pilih ini? Karena dia kita lihat statistiknya biru muda semua cuy di bagian GK-nya ya, kecuali GK catching gitu. Ini udah sangat baik menurut gua. Nah, kenapa gua pilih ofensif ya? Karena offensive goalkeeping ini dia tipenya suka maju-maju cuy. Jadi misalnya bolanya itu lari ya ke depan dari musuh nih, misalnya ngoper ke striker gitu. Nah, nanti dia itu bakal ngejar bolanya kalau misalnya memungkinkan gitu. Jadi dia suka maju-maju ini tipenya. Atau misalnya kita mau main belakang gitu ya, oper-oper misalnya dari Tchouaméni ke Tony Adams gitu, atau Tchouaméni langsung ke kiper. Nah, nanti dia bakal maju ke depan gitu buat ngejar bolanya. Misalnya si Beckenbauer sama Tony Adamsnya nggak ada nih gitu, misalnya dia lagi di mana posisinya gitu. Nah, untuk menggantinya ya kurang lebih sama ya. Cuman di sini RBLB-nya gue pakai ofensif, nanti dia pakai visual instruction-nya yang defensif aja gitu. Nah, kemudian di sini kenapa gue bawa LWF sama LMF ya? Ini karena gue bakal transisi dari 4-3-1-2 ke 4-3-3. Nanti di sini Viniciusnya jadi Jadi posisi roaming flank. Jadi dia suka nusuk-nusuk ke kotak penalti. Si Pires-nya jadi umpan gitu. Dan depannya gue kasih Torres. Torres ini dia enak banget karena dia fleksibel teman-teman ya. Torres ini dia taking awareness-nya itu 94 ya, offensive awareness-nya, finishing 96, sundulannya juga bagus ya kan di sini. Sundulannya di sini kita lihat ya. Yaitu bisa menyentuh 81, lumayan lah. Walaupun di 79 tapi kalau di gameplay 81 ya. Oke, ya karena berhubung kita udah lama juga ya ngobrol-ngobrolnya, jadi sekarang kita mau langsung ke gameplaynya aja coba ya. Mudah-mudahan tidak ada storage full ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mengedit videonya, jadi langsung aja diupload ke YouTube ya. Walaupun di depan nanti bakal gue edit dikit sih ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita tunggu dulu. Oke, sambil nunggu kita santai-santai dulu ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman di rumah lagi rebahan ya kan, atau lagi ngapain ya, mungkin lakuin kegiatan dulu. Ya udah ketemu nih lama ya teman-teman ya. Oke, tadi gua minum dulu, haus cuy. Oke, di sini tadi musuhnya ratingnya 3100-an juga ya. Oke, ya hampir mirip ya. Cuman di sini dia pakai formasi 4-3-2-1 dengan CF-nya itu The Low ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada Bellingham, ada De Bruyne, ada Pedri,
Kemudian ada Wilshere, ada Derice ya. Untuk LB-nya gue lupa siapa. Dan ada Costa Curta, ada Beckenbauer, ada Tony Adams, sama ada Kobel ya. Nah ini kayaknya sih kalau gue prediksi dia mainnya bakal nusuk-nusuk nih IMF-nya gitu ya. Jadi nanti walaupun CF gue marking, gue harus hati-hati sama IMF-nya nih teman-teman ya. Gitu. Oke, kita coba strategi dulu ya. Gue marking CF-nya. Nah, gue di sini lupa jelasin ya. Jadi sini karena back gue itu udah defensif, gue pakai engcoring ya. Engcoring itu jadi dia menginstruksikan player supaya enggak terlalu out of position. Jadi dia posisinya di tengah-tengah aja nih. Misalnya si Beckham, ya udah dia di sini-sini aja gitu. Nggak terlalu ke belakang atau nggak terlalu ke depan. Mungkin bisa bantu ke belakang sedikit gitu ya. Ke depan juga sedikit. Nah kemudian IMF-nya itu gue kasih anchoring juga supaya dia stay. Bolanya itu mengalirkan dari IMF teman-teman ya ke depan. Aduh, offside. Neymarnya udah terlalu maju ya. Oke teman-teman, kita santai aja ya. Ini agak patah-patah sedikit ya. Oke, nice. Mbappe kosong. Shoot. Aduh, offside. Ternyata dimajuin backnya cuy. Padahal udah bagus banget tadi ya posisinya. Udah kosong. Ya nggak apa-apa, kita coba peruntungan lagi ya. Oke. Nah kan. Oke, sabar dulu. Nah. Oke. Nah, oke, Mbappe 1-2. Nah, cakep. Gol. Mantep banget, bro. Nah, jadi kalau formasi 4-3-1-2 ini enaknya kita main 1-2 ya, teman-teman gitu. Nah, nanti Griezmann sebagai opsi aja, bisa nyerang atau enggak gitu. Sebagai whole player ya. Oke, kita hati-hati dulu ya, teman-teman. Meta-meta kick off hati-hati ya. Biasanya suka mulus gitu. Oke, dia backnya hampir sama ya. Nah, ini hati-hati nih. Nah, itulah fungsi The Destroyer. Jadi dia ngerusak gitu, teman-teman ya. Rusak dari aliran bola lawan. Oke, hati-hati, sabar dulu. Kita oper, masih bisa Gravenberch. Oke, Mbappe udah nunggu nih. Waduh, sorry, dipotong ternyata sama Costa Curta ya. Oke, jangan terlalu maju. Oh, itu fungsi dari attacking goalkeeper, teman-teman ya. Ya, itulah fungsi dari attacking goalkeeper. Karena terlalu maju, jadinya itu resikonya ya jatuhnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita pakai meta-meta kick off ya.
Apakah berhasil meta kick off-nya? Oke, Griezmann kosong. Oh, nice banget. What a save by kiper musuh ya, teman-teman. Oke, kita coba lagi di sini corner kick ya. Kita pakai 6 yard box ya. Mudah-mudahan bisa gol. Waduh. Masih belum ternyata. Nah, oke, masih bisa. Griezmann, kita umpan aja. Aduh, tidak dapet dia. Oke, hati-hati ya. Nah, kita buang aja kalau kayak gini. Nah, kan dia kesalahan. Aduh, masih ada Tony Adams, dia penghancur ya. Oke, hati-hati. Oke, musuhnya kenapa diam itu? Waduh, tidak gol Neymar ya. Oke, sabar dulu. Ini musuhnya kenapa diam nih? Ah, mantap. Ini kayaknya musuhnya ada masalah koneksi mungkin ya, karena dia diam aja gitu, nggak ngedev ya kan. Nah, ini fungsi dari 2 CF di depan ya, 4312. Jadi dia bisa 1212 gitu teman-teman ya. Jadi nanti Mbappe-nya nusuk, Neymar-nya pemantul, begitu pun sebaliknya. Oke, kita hati-hati dulu ya teman-teman. Oke. Hati-hati. Nah, nice. Oke, Mbappe lari ya. Kita suruh lari karena kan babak kedua bakal diganti nih. Ya santai aja kalau misalnya stamina-nya udah pada habis ya. Waduh, salah. Harusnya kita pakai yang biasa aja opernya. Oke, teman-teman. Jadi balik lagi ya. Sebelumnya sorry nih karena memorinya penuh. Jadi ya udah, gua mati sendiri ya recordnya. Nah, jadi tadi kan gue main ini ya. Nah, ini udah menang nih teman-teman. Skornya 2-1 ya. Gitu. Jadi ya itulah gameplay dari eFootball gue. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ya teman-teman bisa nonton channel gue, boleh di like dan subscribe ya teman-teman. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay tune with my channel. Thank you.